negara kita ini gitu ya, ngeliat komen-komen netizen masih banyak yang IQ rendah, aku bilang IQ jongkok gitu. Semakin berkembangnya AI, itu sebenarnya yang paling diuntungkan itu siapa? Kalau kamu bisa 2 itu, kamu ngasilin 2 digit, 3 digit bisa banget. Ada ChatGPT, ada DeepSeek, ada Amerika, ada Cina. Yang bakal menang siapa nih? Kalau menurut aku ya masih 50-50 sih. 50-50 bener. Tapi walaupun memang lebih condong ke China ya. Wah. Karena China ini apa lebih murah sebenarnya kelebihannya. Iya. Kelebihannya lebih murah. Cuman ya kita di Amerika masih ada Elon Musk sih. Aku sih ngelihatnya ya, nanti tuh kayak kendaraan-kendaraan juga mungkin bakal berganti ke China semua. Kayak mobil-mobil di Indo tuh bakal banyaknya ya kayak Wuling, BYD gitu kan. Nanti nggak mobil-mobil Jepang doang yang populer gitu. Ya kalau sekarang China kayaknya unggul banget hampir di segala bidang gak sih? Iya. Kalau teknologi. Bahkan kemarin buat teman-teman yang nggak ngikutin berita AI ya, kemarin tuh ketika muncul DeepSeek, saham Nvidia, saham AI Nvidia itu anjlok banget. Iya. Iya, anjlok banget gitu ya. Betul. Jadi kalau menurut Bang Dian yang bakal unggul ya masih 50-50 tapi 50 ya 51% lah Cina. Ya China. Ya karena baik lagi harga nggak bisa dibohongin, dan kalau kita ngomongin betul. iPhone aja diproduksinya di mana? Di mana? iPhone tahu nggak diproduksinya di mana? Di mana? China. Mereknya merek Amerika tapi produksinya di China. Jadi ya emang ya China emang unggul banget sih. Parah. Lanjut lagi nih ke tentang agentic AI dan content creation nih kan. Kemarin itu eranya generative AI. Sekarang udah ganti, bukan generative AI lagi. Apa tuh? Sekarang agentic AI kan? Yes. Ya. Nah, Bang Dian sebagai kreator nih, udah berdampak apa aja sih AI ini dalam dunia content creation? Sangat-sangat ini ya, sangat-sangat luar biasa banget AI ini gitu. Yang dulu kita mau bikin ide konten tuh ya biasanya kan konsepnya apa? Contek-contek konten orang kan. Ya sekarang juga masih, tapi kita bisa melakukannya dengan lebih baik pakai AI gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai AI gitu ya, pakai AI itu kita benar-benar bisa punya banyak ide yang fresh. Bahkan untuk mikirin ide-ide yang sulit, yang kita butuh teman brainstorming orang-orang sukses gitu ya. Dengan AI kita udah kayak punya teman brainstorm yang sangat-sangat pintar gitu. Jadi ya kalau buat aku sendiri gitu ya, bikin konten tuh sekarang mudah banget. Makanya mudah banget. Kalau kamu sekarang makanya belum mulai ngonten gitu ya, kamu aneh banget sih. Aneh banget gitu. Maksudnya di era yang semudah ini pakai ChatGPT. Ya ChatGPT tuh sekarang pintar banget. Sumpah gitu ya. Kayak aku ngeliat ChatGPT yang sekarang aja gitu ya, ChatGPT 4o itu udah pintar banget kalau disuruh bikin konten. Apalagi nanti ChatGPT 5. Wah, itu aku nggak bisa bayangin sih. Orang secerdas itu sama kita bisa dimanfaatkan untuk bikin konten. Wah, itu beneran gila sih. Iya. Kayak sekarang aku gini ya, aku bisa bikin konten gitu ya untuk setahun gitu ya, cuma dalam 4 hari. Wah. Setahun loh. 4 hari, aku kerjain 4 hari udah bisa setahun gitu. Makanya kalau kamu misalnya berpikir aku nggak punya waktu buat konten, manfaatkanlah AI. Manfaatkanlah AI itu. Kita harus memanfaatkan AI, tapi banyak anak muda sekarang pakai AI buat ngerjain tugas sekolah, nyusun skripsi gitu ya. Asal pakai ChatGPT gitu ya, copy paste, plek gitu ya. Kalau menurut Bang Dian gimana ini? Justru jadi tidak kritis gitu. Menurut Bang Dian gimana tuh? Kalau menurut aku emang pasti arahnya bakal ke sana sih. Makanya aku bilang sekarang tuh kita bukan era menjawab lagi, tapi era bertanya justru. Dengan kita bertanya, kita dapat jawabannya, kita bisa berpikir lebih dalam karena pengetahuan kita tuh bisa di-upgrade secara instan pakai AI. Gitu. Jadi kalau sekarang dulu kita berpikirnya masih salah gitu ya. Tapi dengan AI kita bisa berpikirnya tuh lebih dalam lagi tanpa kita harus effort seperti dulu. Kalau kita harus risetnya tuh baca buku, semua buku dibukain gitu kan. Karena mau bawa buku apa tanya aja, rangkumin ini ChatGPT, langsung dikirimin sama dia. Gampang sekarang ya. Gampang sekarang gitu Gampang sekali. Jadi balik lagi, udah bukan lagi eranya kita untuk menjawab, tapi eranya bertanya, nge-prompt. Nge-prompt. Iya, prompting. Atau gini, pertanyaannya dibalik. Kalau Bang Dian ngerasa nggak ya ada hal yang berbeda gitu, zaman dulu sama zaman sekarang gitu ya, terutama perilaku kerja orang, misalnya etos kerjanya, mentalnya, berpikir kritis, mental instan gitu ya. Pasti beda. Dulu dan sekarang berbeda nggak? Beda. Ya makanya kan banyak orang komplain ke Gen Z kan. Aku Gen Z. Iya, mayoritas itu. Kenapa? Karena Gen Z memang selalu berpikir cara-cara instan. Karena kita memang hidup di era teknologi yang semuanya serba mudah. Kalau orang-orang zaman dulu, itu kan mereka nggak bisa berpikir instan ya. Jadi yang mereka lakukan ya apa? Ya mereka harus mau berjuang, daya juangnya harus tinggi kalau mau berhasil.
orang-orang Gen Z sekarang kan mau lihat ini tinggal buka gadget. Sekarang apalagi udah ada AI. Mau nanya ini, mau ngerjain tugas tinggal tanya AI gitu kan. Ya pasti ada perbedaan, jelas. Ya, makanya nanti cuma ada 2 golongan. Kaum atas, kaum bawah gitu. Nah, kalau kamu misalnya ngikutin yang malas ya kamu bakal jadi golongan bawah. Itu aja. Kalau kamu masih mau berpikir lebih, kamu ada AI, kamu bisa memanfaatkan AI-nya, bukan kamu yang dikendalikan oleh AI gitu ya. Karena ada 2 tipe nanti. Orang yang mengendalikan AI atau orang yang dikendalikan AI gitu. Kamu yang mana? AI aja harus dipakai, kitanya mikir gitu ya. Betul. Bukan cuman ikut-ikutan doang gitu ya. Iya. Nah, makin berkembang AI, makin jauh AI itu ke depannya menjadi manfaat bagi masyarakat. Makin gede juga mungkin perusahaan-perusahaan besar mendapat profit dan untung gitu ya dengan adanya AI ini gitu ya. Tapi kalau menurut Bang Dian sendiri, semakin berkembangnya AI, itu sebenarnya yang paling diuntungkan itu siapa? Apakah masyarakat? Apakah pemerintah? Apakah perusahaan? Apakah developer AI-nya? Ya, kalau menurut aku sih masyarakat untung sih sebenarnya. Masyarakat untung. Masyarakat untung kalau bisa memanfaatkannya. Tapi yang paling diuntungkan maksudnya apakah mungkin AI ini dimonopoli oleh orang yang menguasai AI untuk memonopoli? Iya, tadi memonopoli. Ya, enggak sih, kalau aku pikir AI itu kayak inilah, kayak internet sebenarnya. Oh, ya kan? Open source gitu ya. Iya, jadi enggak ada yang paling diuntungkan sih. Justru kita sebagai manusia harus hati-hati sama AI. Nanti AI yang bisa jadi monopoli kita gitu. Waduh. Nah, ya itu. Kenapa? Karena sekarang zamannya agentic AI, kedepannya adalah zamannya AGI, Artificial General AI kalau tidak salah ya, AGI. Yaitu adalah seorang AI yang kapabilitas itu sama dengan manusia gitu. Betul. Bisa jadi AI punya perasaan gitu. Kalau ya itu nggak tahu sih, tapi kalau makanya harus ada regulasi sih. Iya. Regulasi yang membatasi kemampuannya si AI. Nah, pas banget nih nyambung ke pertanyaan berikutnya ini. Apa tuh? Soal moral nih. AI ini bisa disalahgunakan kan? Bisa. Menurut Bang Dian gitu, kita tuh perlu nggak ada batasan di AI ini? Atau dikasih bebas penggunaan? Ya perlu ada batasannya sih. Harus ada aturan yang membatasi atau regulasi ya bahasanya. Regulasi atau kebijakan yang mengatur fungsi AI itu seperti apa. Karena kalau enggak ya udah nanti kita bisa diinvasi sama AI. Berarti dari otoritas pemerintah, dari developer AI-nya. Betul. Kayak gini lah, manusia aja. Konflik karena apa sih sebenarnya? Konflik itu karena pemikiran yang berbeda kan? Iya. Ya kan? Karena paham, karena kepercayaan, pemikiran yang berbeda. Nah sekarang ini kita sesama manusia aja beda pikiran bisa konflik. Apalagi AI bisa pikir sendiri. Lebih pintar lagi. Udah pasti kita digoblok-goblokin nanti. Jangan-jangan Terminator itu bakal kejadian itu. Ya itu kalau nggak diatur bisa jadi. Bisa jadi. Gila. Iya, jelas. Makanya harus diatur. Nih, Bang Dian ya, AI ini bakal berkembang canggih banget. Kita coba ngayal nih. Kalau AI seandainya canggih banget gitu ya, Bang Dian tuh pengen punya AI yang ngapain? AI yang bisa mengkloning diri saya. Satu, tapi otaknya otak Elon Musk. Waduh. Ya kan? Ya. Itu aja, bisa nge-cloning aja. Jadi kan hidup aku lebih mudah gitu. Ini maksud meng-cloning ini humanoid, robot atau gimana? Iya, robot dan pemikirannya lah. Jadi kalau gini kan kadang-kadang dulu kita selalu bilang gini, aku bisa sih ngerjain semua itu, tapi aku tuh nggak bisa ngebagi diri aku jadi 2. Pernah nggak kita punya omongan kayak gitu? Iya. Aku tuh ya tanganku cuma 2 gitu. Tanganku cuma 2. Bayangin kalau kita punya AI, punya robot yang bisa meng-cloning diri kita, terus ada 100 gitu. Ya itu sih kalau aku sih pengennya kayak gitu sih gitu. Jadi di masa depan kalau kita ngomong tangan gue cuma 2, gue bukan robot. Nggak ada robotnya. Tangan gue cuma 2, tapi gue punya 100 robot gitu. Aduh. Ya itu sih kalau keinginan gue, karena sebenarnya gini, kita sebagai manusia tuh punya satu keterbatasan. Punya satu batasannya itu namanya waktu. Ya kan? Yeah. Kita punya kemampuan untuk mengerjakan banyak hal, tapi kitanya cuma 1 gitu. Nah, berarti solusinya apa ya? Kalau pakai AI dan robot bisa ngebuat kita jadi 100. Ya bayangin aja berapa banyak pekerjaan yang bisa beres dan berapa banyak hal yang bisa ngebuat kita berkembang gitu. Apalagi kalau kita ngomongin make money gitu ya, berapa banyak uang yang bisa kita hasilin kalau kita bisa ngebuat diri kita jadi 100 gitu. Gitu ya, ini ngehayal dulu lah ya. Kalau di media sosial itu ada istilahnya dead internet theory. Pernah dengar gak Bang Dian? Apa tuh? Dead internet theory itu jadi
semua media massa, media sosial itu palsu, isinya buatan robot semua, nggak ada manusianya gitu. Oke. Mungkin nggak kejadian kayak gitu? Bisa jadi. Jadi kreator semuanya full AI gitu. Bisa jadi nanti orang udah malas muncul muka juga kan. Udah aja AI semuanya, avatar semua gitu kan. Bisa jadi, tapi ya kecuali kalau memang ada regulasi soal itu kan. Bisa jadi nanti muncul platform media sosial baru yang khusus isinya AI doang. Bisa jadi. Ya tuh aku belum ini sih, belum ke sana ya. Belum ke arah sana gitu. Belum ada pemikiran ke arah sana, tapi ya bisa jadi sih. Karena sekarang aku lihat bahkan video-video fake itu udah hampir mirip, beda banget sama tahun lalu dan 2 tahun lalu perkembangan AI itu. Harapannya nih buat Indonesia nih dari Bang Dean terhadap perkembangan AI ini yang perlu kita siapkan apa, mencapai apa gitu. Ya harapannya ya semoga semuanya pada melek teknologi gitu ya. Semuanya pada bisa menggunakan AI, memaksimalkan AI untuk menghasilkan uang lebih banyak sih. Itu sih harapan aku ya. Yeah. Kenapa kalau semua masyarakatnya bisa menghasilkan uang lebih banyak, tentunya perputaran ekonomi pun bakal lebih maju, lebih lancar. Karena orang punya duit ya pasti mereka bakal belanja kan. Betul. Kalau orang yang nggak punya duit ya mereka bakal nahan lapar gitu. Bara-bara belanja gitu, ngirit-ngirit kan. Ya harapan aku sih sebenarnya ya semoga kita juga punya program-program yang memang bisa ngebantu gitu ya supaya masyarakatnya lebih banyak yang melek. Karena ya aku jujur ya dari aku sendiri gitu ya, di negara kita ini gitu ya ngeliat komen-komen netizen masih banyak yang IQ rendah, aku bilang IQ jongkok gitu. SDM rendah. Iya, kenapa banyak yang seperti itu ya? Karena kurangnya edukasi tadi. Dan aku ngerasain banget gitu ya, yang namanya privilege itu real gitu ya. Walaupun aku bukan terlahir dari keluarga kaya gitu ya, tapi seenggaknya aku masih punya lingkungan di mana ada orang yang bisa berpikir bagus dan akhirnya aku pun bisa mendapatkan akses atau channel untuk mempelajari hal tersebut gitu. Nah bayangin kalau orang yang benar-benar tinggal di hutan gitu kan, yang benar-benar di pedalaman gitu, dia nggak punya akses sama sekali. Aku yakin untuk berpikir ke arah sini aja dia nggak kebayang gitu. Nah aksesnya lagi nih, aku harapannya sih aksesnya tuh bisa dibuka lagi untuk teknologi ini, biar lebih merata gitu, lebih merata si knowledge ini tuh ke seluruh negeri. Untuk seluruh negeri ya? Ya itu. Agar AI itu mencapai sampai pelosok negeri. Iya, agar pengetahuannya, teknologinya nyampe ke sana. Nggak cuma bisa dinikmati di kota-kota besar aja. Itu dari sisi AI-nya yang menjangkau masyarakat. Dari masyarakatnya sendiri, apa yang harus disiapkan oleh mereka untuk menyambut teknologi itu? Ya, dari sisi masyarakatnya ya baik lagi. Yang harus disiapkan adalah ya harus mau mempelajari teknologinya. Jadi memang harus mau terbuka gitu, jangan tertutup. Kita jangan pakai mindset bertahan di cara lama terus gitu. Kita misalnya kalau dulu gitu ya, misalnya kita di transportasi offline nggak mau beralih ke online, ya menurut aku ya kita mindsetnya masih tertinggal, primitif gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan yang kelewat nih Bang Dian. Betul. Tentang automation kan, agentic AI ini ya. Gimana tuh strategi manfaatin AI supaya bisa kerja buat kita dari hulu ke hilir? Ya pakai agentic AI dan konekkan dengan multiplatform. Nah itu gimana tuh? Kan mungkin kita tuh awam gitu ya tentang istilah-istilah tadi gitu ya. Terus bagaimana mengotomatisasi AI supaya bekerja buat kita? Itu gimana tuh step by stepnya Bang Dia? Nah sekarang tuh ada yang namanya ini ya, Zapier. Zapier tuh bisa loh ngebantu kita untuk mengkonekkan gitu ya satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Zapier namanya. Ya Zapier. Pakai Zapier aja, tersimpel gitu. Jadi kamu pengen konekin ChatGPT kamu ke Zapier tuh bisa. Jadi kamu nanti bisa buat beberapa custom GPT, misalnya ini paling gampang lah ya. Kamu buat beberapa custom GPT untuk melakukan task tertentu gitu ya. Jadi kamu pengen pindahin semua pekerjaannya tuh misalnya ke spreadsheet, ke Google Docs, itu bisa pakai Zapier. Ke Notion gitu bisa. Itu hal sederhana lah. Tapi nanti kalau ada teknologinya yang bisa mengautomasi dengan satu platform gitu ya, aja gitu. Misalnya ChatGPT udah bisa connect semuanya gitu ya. Wah itu gila. Bakal lebih mudah lagi. Lebih mudah ya? Iya, benar. Itu dan pasti bakal ke arah sana. Pasti bakal ke arah sana. Karena Jarvis aku bilang sebentar lagi udah ada. Iron Man ya kita jadi jadi Tony Stark nanti semua. Makanya aku udah nggak sabar banget sebenarnya sih pengen punya gadget kacamata dimana ada asisten pribadi di sana gitu. Cuman ya balik lagi sih, kita pun memang pasti ada plus minusnya setiap ada perkembangan teknologi lah. Contohnya kalau sekarang kita ada gadget, kita ada smartphone, banyak juga orang yang jadi malas gitu, jadi tidak smart. Betul. Tapi apalagi kalau udah semudah kacamata, ada asisten gitu ya, makin malas lagi itu nanti.
Kalau yang males, kalau yang pemikirannya maju ya dia bakal manfaatinnya buat perkembangan diri lah. Spill dong step by step guide bangun bisnis tahun 2025 pakai AI. Step by stepnya paling simple, kita harus pahami dulu apa kelebihan yang kita punya yang gak dimiliki orang lain atau namanya unfair advantage gitu kan. Nah kalau kita udah tahu, kita langsung coba minta ke ChatGPT gitu ya, gimana caranya mengembangkan skill kita gitu ya untuk bisa menghasilin duit banyak. Itu satu. Nah kita pasti manfaatin AI gitu ya. Nah nanti itu bakal dikasih tahu tuh step by stepnya sama si ChatGPT. Itu paling sederhana sebenarnya. Tapi kalau kamu misalnya aku ngerasa aduh aku nggak punya skill bang, aku nggak punya ini bang, udah kamu pelajari affiliate marketing. Affiliate marketing, paid traffic, itu 2 itu kamu pelajari tuh. Kalau kamu bisa 2 itu, kamu ngasilin 2 digit, 3 digit bisa banget. Tanpa kamu harus S2, S3 gitu ya. Karena ya banyak juga sebenarnya di negara kita tuh S3 ya, SD, SMP, SMA. Kamu nggak harus S3 gitu ya. Pendidikannya apapun gitu ya, selama kamu bisa menjadi affiliate marketing dan pakai paid traffic, ngasilin 2 digit tuh gampang. Iya, pasti ini ya, pasti kamu yang tadinya mindsetnya cuma gaji UMR gitu ya, kamu bakal kebayang gitu ngasilin duit 10 juta, 20 juta, 50 juta, bahkan 100 juta, kamu bakal kebayang kalau kamu nguasain 2 skill itu, affiliate marketing dan paid traffic. Nah menarik nih tentang affiliate marketing gitu ya. Banyak yang pengen affiliate marketing tapi nggak punya produknya. Nah kira-kira dengan bantuan AI kita bisa ngapain tuh? Nah memang kalau affiliate marketing kan emang kita nggak punya produknya. Ya maksudnya kan untuk memasarkan itu kan kita butuh konten produknya kan. Betul. Nah tapi kita kadang keterbatasan konten produk gitu terhadap produk yang kita jual di affiliate marketing ini. Kira-kira dengan AI itu kita bisa bantu apanya gitu? Gini aja, kalau pakai AI itu gampang. Kamu cari produk affiliate yang pengen kamu jualin. Itu pasti ada deskripsi produknya dari marketplace-nya. Mau produk fisik, mau produk digital pasti ada. Kamu copy itu deskripsi grupnya, kamu masukin ke ChatGPT. Deskripsi grup. Deskripsi produknya. Ya. Kamu masukin deskripsi produknya ke ChatGPT. Nanti ChatGPT bakal bisa ngolahin si deskripsi produk itu menjadi copywriting, menjadi konten iklan, menjadi apa kalau kamu mau bahas apa ya benefitnya, storytellingnya, selling pointnya, storytellingnya, semuanya bisa dia buatin. Terus kamu kalau udah dibuat sama ChatGPT gitu, kamu tinggal minta bikinin konten buat semua platform. Wah, buat YouTube, buat IG, buat TikTok, buat SEO, kamu minta semuanya bikinin, kamu kuasain tuh semua trafficnya. Udah, terus kamu iklanin, posting, terus kamu konekin tuh, laku jualan kamu. Itu affiliate doang, kita nggak pakai produknya tuh. Affiliate doang, kita jual produk orang doang dan kita nggak perlu balas-balasin chat, kita cuma sebar link doang. Jadi kalau sekarang pengen mulai affiliate tapi masih kebingungan, udah ada AI itu sebenarnya kelewatan banget gitu ya. Iya, ya kelewatan banget. Itu pilihannya cuma satu, bukan bisa atau nggak mau apa enggak gitu. Kadang kita tuh malu takut diliatin temen jualan. Lah kalau affiliate marketing nggak perlu pakai muka kita sendiri juga bisa. Kita bikin misalnya nama AI-nya, kita cowok nih bikin nama AI-nya cewek misalnya ya Anita AI gitu, bisa. Anita AI gitu kan biar banyak fansnya gitu kan, nanti di give gitu bisa. Jadi nggak ada alasan lagi mukaku jelek gitu ya. Mukaku jelek gitu kan. Ya udah tahu kan dari lahir emang nggak pernah ngaca. Emang waktu lahir apa sih baru sadar sekarang gitu, amnesia gitu kan. Ya kalau udah sadar ya udah tenang aja ada AI gitu.